PPDB C akan memberikan argumen terkait masih 5B, yaitu lulusan pendidikan formal setara dengan lulusan pendidikan non formal. Dan kebetulan tim kami dari tim kontra. Langsung saja kepada argumen yang pertama, yaitu dari saya sendiri. Menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedikit saya jelaskan tentang perbedaan pendidikan formal dan non formal. Dalam pendidikan formal itu memberlakukan syarat tertentu bagi peserta didik. Contohnya, masuk harus berusia 7 tahun dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tenaga pengajar atau pendidik harus memenuhi klasifikasi tertentu. Contohnya, harus lulusan strata 1 atau sarjana S1. Beda dengan pendidikan non formal yang tidak mewajibkan pengajar atau tenaga pendidik memiliki kualifikasi tersebut. Dan pendidikan non formal itu hanya sebagai pelengkap pendidikan formal. Oke, terima kasih argumen dari saya. Lanjut ke argumen yang kedua, yaitu selanjutnya argumen dari saya yaitu ada karakteristik pendidikan dibagi menjadi dua perbedaan, yaitu karakteristik pendidikan formal dan karakteristik pendidikan non formal. Yang pertama adalah karakteristik pendidikan formal. Kurikulumnya sudah jelas, jadi kurikulum yang diberikan itu sudah jelas dari pemerintah. Yang kedua ada memiliki syarat tertentu untuk seluruh peserta didik, seperti datang tepat waktu, memakai seragam, mengumpulkan tugas. Lalu yang ketiga ada proses pendidikannya cukup lama. Dan keempat adalah tenaga pengajar harus sesuai dengan klasifikasi. Jadi tenaga pengajar yang ada di pendidikan non formal ini harus melalui tahap-tahap tes yang harus lulus. Lalu ada peserta didik harus mengikuti ujian di setiap jenjang. Dalam hal ini ada UTS, UAS, UKK, dan US. Selanjutnya, ijazah dan dokumen lainnya sangat penting untuk menerima peserta didik dalam mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi ijazah dan dokumen lainnya itu sangat penting untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah karakteristik pendidikan non formal. Pendidikan non formal diselenggarakan agar peserta didik memperoleh keterampilan yang dapat langsung digunakan, sehingga pendidikannya lebih mengarah ke cara belajar agar sesuai kebutuhan. Lalu yang kedua, lebih menekankan pada usaha belajar peserta didik. Biasanya lembaga non formal meminta pesertanya untuk belajar mandiri, sehingga harus memiliki inisiatif dan kontrol dalam belajar. Lalu ada memiliki kegiatan penyelenggaraan yang singkat, jadi tidak selama yang pendidikan formal. Lalu ada kurikulum yang digunakan bersifat fleksibel, jadi tidak perlu sesuai dengan apa yang diberitakan oleh pemerintah, bisa menggunakan kurikulumnya sendiri. Lalu yang ketiga selanjutnya adalah ijazah, sertifikat, atau dokumen lainnya bersifat pendukung. Jadi ini tidak begitu penting untuk melanjutkan ke tingkat ke atasnya. Lalu selanjutnya akan diberikan oleh Imani Korasmi. Oke, yang ketiga adalah argumen dari saya, yaitu pendidikan non formal tidak bisa mencakup semua materi dan tidak cukup jika disamaratakan dengan pendidikan formal. Jadi pendidikan non formal dan formal tidak bisa disamaratakan karena mereka memiliki materi dan cara pendidikan yang berbeda. Dalam hal untuk mencari pekerjaan, ijazah yang dihasilkan oleh pendidikan formal lebih dibutuhkan ketimbang dari sertifikat pendidikan dari non formal. Karena memiliki sertifikat pendidikan non formal ini biasanya hanya mencakup minat dan bakat mereka, tidak untuk pendidikan-pendidikan yang mereka ambil dari SD, SMP, dan SMA. Dan pendidikan sertifikat pendidikan non formal ini biasanya hanya dimiliki oleh
sebagai contoh, dimanapun setiap orang mau melamar pekerjaan atau mencari pekerjaan, yang menjadi syarat utama itu adalah ijazah atau ijazah dari atau nilai rapot dari pendidikan SMA atau sederajat. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan formal itu lebih penting daripada pendidikan non formal. Seperti yang dikatakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jumeri. Salah satu perbedaan Undang-Undang Sisdiknas dan semangat yang ada di Peta Jalan Pendidikan adalah konsep wajib belajar 12 tahun. Jadi di sini lebih utama untuk belajar dalam 12 tahun dibanding belajar dalam pendidikan yang non formal. Oleh karena itu, pendidikan non formal itu hanya sebatas pendukung dalam pembelajaran. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.